Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Jadi hari demi hari makin bertambah saja relawan dan para pendukungnya Anies Baswedan itu. Dan saat ini kita lihat di Sulawesi Selatan itu ada yang menggelar rapat koordinator atau rapat koordinasi virtual itu. Milianis itu, Sulawesi Selatan bertekad memenangkan Anies pada pemilu 2024 khususnya di wilayah Sulawesi Selatan ataupun wilayah Sulawesi. Karena kan kita tahu juga basic Sulawesi itu sangat luas juga di sana, dan saya pikir ini kemudian menjadi inspirasi dari semua itu. Saya pikir berasal dari Pak JK, karena Pak JK memiliki basic di Sulawesi yang besar juga di sana. Saya pikir hal-hal seperti itu sangat mendukung untuk pemenangan Anies Baswedan. Apalagi banyak sekali sekarang para relawan Anies Baswedan yang bergerak juga di Sulawesi. Tidak sekedar di Sulawesi Selatan, tapi Sulawesi Tengah juga, di sana juga mereka sedang berkembangnya saat ini. Dan saya pikir itu yang bakal harus diperhatikan oleh para calon lawannya Anies Baswedan, karena saya pikir ini sangat kekuatan Sulawesi juga perlu dipertimbangkan dan tidak boleh dianggap remeh kawan-kawan. Nah, coba kita analisa lebih jauh seberapa jauh kerja Milianis di Sulawesi Selatan untuk bertekad memenangkan Anies Baswedan pada pemilu 2024. Coba kita lihat, coba kita ulas lebih dalam lagi kawan-kawan. Relawan Milianis Anies Baswedan, atau itu disingkat Milianis itu, di Sulawesi Selatan bertekad memenangkan Anies Baswedan di daerah itu pada pemilu 2024 mendatang kawan-kawan. Nah, hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi Milianis se-Sulawesi Selatan yang dilakukan secara virtual itu pada Kamis kemarin itu. Nah, rakor yang dipimpin langsung Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Milianis Sulawesi Selatan, Asri Tada, dihadiri oleh sejumlah Ketua Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Milianis di Sulawesi Selatan. Salah satunya, kata Asri, adalah mengkonsolidasikan struktur tim relawan hingga ke basis TPS masing-masing itu. Nah, ini yang saya pikir menjadi salah satu kekuatan besarnya Pak Anies Baswedan. Kenapa? Karena relawan-relawannya itu aktif bergerak. Ya, tidak sekedar di Jawa Tengah kemarin yang saya pikir sangat militan teman-teman di sana. Saya pikir banyak juga di bagian Sulawesi juga yang bergerak untuk memenangkan Anies Baswedan. Meskipun di Sulawesi sana saya belum dapat kenalan untuk melihat seberapa jauh, seberapa detail atmosfer pertempuran di wilayah Sulawesi sana. Jadi mungkin jika teman-teman di sini ada yang berasal dari Sulawesi, tolong komentar di bawah. Pendukung siapapun, pendukung Prabowo, pendukung Ganjar, pendukung Anies yang berasal dari Sulawesi, coba komen di bawah, oke? Nah, supaya kita bisa komunikasi lebih jauh dan saya ingin melihat bagaimana kemudian perkembangan yang terjadi di sana dan seberapa ngerinya atmosfer yang terjadi di Sulawesi sana. Jadi saya pikir perlu adanya pengkajian lebih lanjut untuk melihat bagaimana kemudian perjalanan para relawan-relawan di Sulawesi, baik itu relawan Anies, Ganjar ataupun Pak Prabowo. Jadi saya pikir hal-hal seperti itu perlu saya kaji lebih jauh, perlu saya cari lebih dalam lagi. Nah, Milianis ini adalah simpul relawan, atau saya pikir seperti ini. Salah satunya, kata Asri, adalah mengkonsolidasikan struktur tim relawan hingga ke basis TPS masing-masing. Milianis ini adalah simpul relawan dengan anggota terbesar di Indonesia, juga di Sulawesi Selatan. Jadi mereka akan memastikan setiap relawan ada dan bertugas memenangkan Anies Baswedan di TPS masing-masing itu. Nah, ini yang kemudian saya pikir menjadi basis utamanya Pak Anies Baswedan, bahwasanya relawan-relawan mereka itu aktif bergerak untuk memang betul-betul untuk memenangkan Anies Baswedan itu. Nah, rakor virtual diikuti Sekretaris DPW Milianis Sulawesi Selatan, Fuad Kesuma Fikar,
Ketua DPD Milianis Makassar Ishar Iskandar, kemudian Ketua DPD Milianis Maros Muhammad Rizal, dan Ketua DPD Milianis Gua Mur Salim itu. Selain itu juga ada Ketua DPD Milianis Wajo Baso Makassau itu ada, kemudian ada Ketua DPD Milianis Sidrap Nurdin Mekah, kemudian Ketua DPD Milianis Takalar Hamka Sibali, Ketua DPD Milianis Pinrang Muhammad Ali Manru, dan Sekretaris DPD Milianis Palopo Firmansyah Arif Gani. Dan saya pikir sudah ada ya, sebagian besar kecamatan atau kota di Sulawesi Selatan memiliki DPD dan DPD untuk memenangkan Anies Baswedan tentunya. Dan saya pikir ini menjadi sosok yang sangat figur yang sangat menakutkan buat calon lawannya Pak Anies Baswedan. Ya, saya tidak habis pikir jikalau Sulawesi dimenangkan oleh Anies, katakanlah misal menang di Sulawesi itu 70%, jadi saya pikir bakalan lebih mudah lah istilahnya. Karena orang-orang Sulawesi juga saya pikir sangat sangat berintegritas, kemudian sangat kuat ketika kemudian sudah memiliki prinsip, dan saya pikir itu menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk memenangkan paslon itu, baik itu Pak Prabowo, Ganjar, ataupun Pak Anies Baswedan. Nah, selain itu juga ada ketua DPD dari masing-masing wilayah yang memang ingin memenangkan Anies Baswedan itu. Sejumlah pengurus teras DPW Milianis Sulawesi Selatan dan beberapa DPC Milianis di Kota Makassar juga hadir seperti Muhammad Saleh Said, Ruri Asri, Ani Budiman, Suraya, Ana, dan yang lainnya. Dan saya pikir tokoh-tokoh ini mungkin sudah sangat sudah sangat pengalaman sekali untuk memenangkan paslon di Kota Makassar pastinya, atau di Sulawesi Selatan pastinya. Nah, menarik sekali kawan-kawan ketika kemudian kita berbicara masalah Sulawesi, karena kita tahu sekarang posisi Sulawesi itu seperti apa, dan saya pikir Sulawesi itu masih didominasi oleh Pak JK itu. Jadi dimanapun Pak JK berada, maka di situ Sulawesi akan berada itu. Dimanapun Pak JK berada, maka Sulawesi akan mengikuti Pak JK, karena saya pikir Sulawesi masih sangat percaya betul dengan sosok Jusuf Kalla. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa Pak Jusuf Kalla sekarang ini lebih mendukung Pak Anies Baswedan. Ya, kita bisa bicara lah seperti itu. Kemarin ketika Pak Anies hadiri Harla PKS, Pak JK juga ada. Kemudian Pak JK selalu aktif memberikan masukan, memberikan support. Kemarin Pak JK juga yang memberikan semacam opsi-opsi untuk menjadi cawapresnya Pak Anies. Pak JK juga kemarin yang sempat datang ke Ibu Khofifah Indar Parawansa, mungkin melobi Ibu itu untuk menjadi cawapresnya Pak Anies Baswedan. Kemudian Pak JK juga pastinya aktif berkomunikasi dengan pasangan ini, partner aslinya ini, Pak SBY. Dan saya pikir ketika Pak SBY, Pak JK sudah bergabung, Pak SBY katakanlah bisa handle di Jawa Timur, Pak JK bisa handle di Sulawesi. Kemudian ada lagi sokongan dari Pak Surya Paloh. Saya pikir kekuatan itu sangat menakutkan kawan-kawan. Nah, bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut berkomentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.